Halo sahabat Sakawarga, ketemu lagi di kanal ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat dan tentu saja waras selalu. Amin. Hari ini istimewa karena saya ketemu teman baru, sahabat baru, Ibu Ida. Ya, Dan kita ngobrol di sela-sela acaranya Bu Ida dan teman-teman Kopel nih ya. Iya, sedang camping kami. Campingnya camping edukasi. Camping edukasi. Nah, ini sebenarnya acara apa sih Bu? Kami itu selalu bergiat hati untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang ada khususnya di Kabupaten Bogor yang berkaitan dengan pendidikan. Gitu. Dan ini bukan acara pertama, tapi sudah banyak diantaranya camping pun pernah kami lakukan di sini. Kemudian dalam camping selain kita dapat sesuatu yang happy, menggembirakan, tetapi pulang dari sini kita semuanya yang utamanya adalah disiraturahminya, mengenal ketemu teman-teman yang di kabupaten yang senasib sama, utamanya di bangunan sekolah yang mengalami berbagai masalah, yaitu di kerusakannya, kemudian di infrastrukturnya, di kondisi gurunya yang kurang, gitu ya. Maka pulang dari sini tidak sedikit yang kami bawa oleh-oleh. Oleh-oleh bukan apa-apa, adalah oleh-oleh banyaknya pencerahan seperti itu. Nah, Ibu kan kepala sekolah ya kalau saya nggak salah di SD Pagelaran 2, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Nah, sebetulnya kan kalau saya perhatikan dari sebagai orang awam ya, nggak banyak juga kepala sekolah yang mau ikut camping, ketemu teman-teman, aktif berjejaring dengan teman-teman yang lain. Sebenarnya apa sih yang membuat Ibu melakukan ini semua? Berawal memang saya adalah sebelum jadi kepala sekolah saya aktif dalam organisasi yang disebut KKG. KKG itu adalah wadah di mana bengkelnya guru. Gitu difasilitasi oleh di bawah kepala sekolah. Maka di situ kami membuat program pertemuan, kemudian apa yang menjadi kebutuhan kami sebagai guru. Kemudian di bengkel itu tidak sedikit kita itu selalu menyelesaikan permasalahan-permasalahan, kasus-kasus baik yang dihadapi di anak, kemudian di problem guru, yaitu di kemampuan kompetensi gurunya, kemudian di berbagai penerimaan materi baru. Kemudian di bengkel itu saya mewakili 10 sekolah yang ada di kecamatan yang paling menggembirakan. Maaf Bu, saya potong. Bengkel ini siapa yang memfasilitasi? Memfasilitasi yaitu kami di Dinas Pendidikan ada tahapan-tahapannya. Kepala sekolah punya kelompok kepala sekolah, pengawas punya kelompok pengawas, begitu juga dengan guru. Jadi berjenjang ya? Ya. Nah, apa yang dipelajari, apa yang bincang, apa yang diselesaikan di bengkel itu? Di bengkel guru adalah kita bertemu dengan di program, di jadwal, dan di salah satu kadang kita berpindah-pindah tempatnya. Kemudian kita menyelesaikan yang utama yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Ada di yang softwarenya, yaitu di kegiatan di administrasinya untuk persiapan bagaimana kita menghadapi anak-anak. Itu kan harus berskenario. Kemudian di actionnya harus bagaimana. Setelah action, tentunya kan ada kendala tuh. Nah itu dibincangkan di bengkel itu. Kemudian kalau sayanya atau teman-teman tidak bisa mencari solusi atau belum ketemu, maka tidak segan-segan mencari narasumber. Seperti dari luar. Dari luar. Nah kalau kita bicara soal kondisi sekolah ya Bu. Betul. Mohon maaf Ibu sudah berapa lama jadi kepala sekolah? Alhamdulillah tahun 2016 di Januari ya, di SK. Di selembar kertasnya itu di Januari tanggal 5. Tapi sebagai tenaga pengajar pasti jauh lebih lama sebelum itu. Iya.
sudah 30 tahun. Oh, oke. Dari tahun 85. Wow. Saya pertama ngajar bukan di tempat yang bagus loh. Di kaki Gunung Salak. Di daerah Taman Sari. Waktu itu untuk ke situ pun kendaraan sangat sulit. Tapi basicnya saya, mohon maaf, ayah saya seorang anak seorang tentara. Kemudian saya yatim dari kecil. Untuk sekolah saya berjalan kaki. Jangankan untuk jajan, untuk ongkos pun saya berjalan kaki. Ibu saya alhamdulillah membanggakan punya anak 11, saya nomor 6, kakak 5. Tapi ibu saya tidak bekerja. Tapi pendidikan yang utama. Karena untuk materi ibu saya tidak bisa memberikan bekal nanti anak-anaknya, yaitu di pengetahuannya. Lalu apa sih yang membuat ibu pengen jadi guru dan kemudian sekarang jadi kepala sekolah? Apa sih yang menjadi motivasi paling? Kebetulan waktu itu belum sampai di kata fashion ya. Saya masuk pendidikan itu, saya mengerti tugas kewajibannya. Saya bersenang hati tahun 85 diangkat jadi pegawai negeri dengan gaji 50, tapi dengan di kaki Gunung Salak yang sulit air, pendidikan sangat, anak-anak mau ujian pun harus kita ajak ke sekolah, ditungguin berpakaiannya dengan penuh kesabaran. Kemudian dan akses ke sananya juga pasti menantang, Bu ya. Iya, betul, sangat sepi waktu itu ya, masuk ke perkebunan kan, gitu. Nah, berbekal itu kemudian saya pindah lokasi mengajar, tapi saya sudah ditempa agak lama dengan kondisi serba prihatin. Begitupun setelah diangkat. Jadi guru, mohon dimaaf karena mungkin basic saya SMP-nya SMP favorit waktu itu, jadi bekal keilmuan saya agak lumayan. Kemudian di situ saya pun kadang tidak merasa takut untuk berbicara karena ayah saya selalu mendidik, dan didikan orang tua sangat berberkas. Seperti kenapa saya terlihat pede. Sekecil apapun, ayah saya selalu memuji, pujian. Pujian. Terima kasih, hebat kamu. Nah, itulah yang membesarkan hati kita. Gitu ya. Untuk orang lain mungkin tidak terlalu sebahagia orang tua, tapi itu bekal saya seperti itu. Saya menjadi Ida Yuningsih yang mungkin juga didoakan dan diharapkan sama orang tua saya. Tahun 2016 saya datang ke SD Pagelaran dengan kondisi, mohon maaf, saya sebetulnya seperti ini agak bagaimana ya? Katanya kalau orang berbuat baik kan nggak usah. Oh, justru ini biar ini, Bu, biar yang lain juga bisa terinspirasi. Gitu, kalau hanya memotivasi saja, bukan menjadi sesuatu yang bukan ria. Bukan. Nah, tahun 2016 di Januari saya dapat SD itu, di awal Februari saya sudah mulai datang terkaget-kaget. Apa yang membuat Ibu kaget? Sekolah ada 3 lokal. Yang pertama 2 lokal ruang kelas, 1 lokal adalah ruang perpustakaan yang kondisinya rusak berat. Kenapa dikatakan rusak berat? Waktu itu masih ada dokumentasi, yaitu sekolahan atapnya asbes. Berarti dia peninggalan tahun 1980-an. Impres zamannya Pak Harto. Sehingga waktu itu saya lihat juga waktu dibongkar hanya menggunakan kancing saja. Kemudian ruangan itu rusak, mebelnya rusak, ruang perpustakaan rusak. Coba saya alih fungsi ruang perpustakaan jadi ruang kelas, sampah di mana-mana. Jadi gini, ada pembiaran kepala sekolah yang lalu itu, mohon maaf Gusti Allah, bukan membicarakan tentang keburukan orang lain, sementara diri sendiri juga belum tentu kata baik. Saya kok
kenapa akses ini bisa terbuka, jadi ruang terbuka untuk masyarakat lalu lalang di depannya. Waktu saya sedang guru lagi ngajar, warga lewat situ di depannya. Motor masuk kaget, tukang siomay masuk ke situ, apa-apaan ini sekolah kata aku kan gitu. Nah setelah saya menganalisis semua apa yang jadi pekerjaan saya, PR saya, ini nih kegembiraan saya, lahan saya, tapi ada juga bentuk di diri saya itu mampu nggak ya saya, kemana saya harus mencoba itu gitu kan. Nah udah saya tanya ke guru gimana gitu ya awal muasalnya, sampai kok bantuan buku yang diharapkan sama itu 5 dus rusak. Karena di tempat ruang terbuka atau bukan. Jadi saya masuk ke ruangan, ada satu ruangan tertutup, tolong ini dibuka. Dibuka, setelah dibuka, jadi bocor hanya genteng 2, tapi ada pembiaran, semua barang di situ jadi rusak. Kata orang Sunda jadi kulah. Jadi air tuh tertampung. Oh, jadi kolam. Jadi kolam. Itu buku-buku rusak sampai berlumut, udah lama mungkin. Kata saya ini kenapa ini? Tolong dikeluarin. Aku nangis. Setiap pulang sekolah aku nangis. Setiap sholat aku nangis. Kenapa? Kata suamiku, Mama menyesal. Enggak. Banyak kerjaan yang harus saya kerjakan. Tapi Allah lindungi aku. Aku nggak mau jadi pemimpin yang hanya sekedar ingin. Ini amanah. Saya takut tidak bisa menjalankan amanah itu. Jangan saya hanya bisa menilai orang lain tidak mampu bekerja. Lalu apa yang Ibu lakukan setelah itu? Begitu saya membuat apa yang akan saya lakukan, action plan. Saya tulis semuanya dalam rencana yang akan dilakukan. Sampai sekarang masih ada. Terus apa yang bisa saya lakukan duluan, sekemampuan saya. Mulai dari diri saya, mulai menjadi hubungan. Ternyata semua kebaikan pun belum tentu diterima dengan baik. Karena waktu itu saya sampai masyarakat datang ke aku gitu. Kenapa nggak boleh lewat? Kenapa nggak boleh? Kenapa ditutup? Kenapa ditutup? Sambil ngomongnya itu kan karena dia sedang bekerja, sedang megang pacul. Kalau orang Sunda, apa sih pacul? Iya, pacul. Cangkul. Ya. Kamu gini. Saya dekatin ya. Mohon maaf Pak, Bapak bicaranya apa ya? Kata aku kan. Karena kalau dari jauh aku hanya dengar teriakan Bapak, tidak tersampaikan ke aku. Bu Ida tahu katanya gini. Oh, mohon maaf Pak, saya kan udah minta izin, ini harus ditutup gini, ini untuk anak kita gitu ya. Terus saya akhirnya kan dari awal juga saya udah ke Pak RW, ke Pak RT, kemudian saya ke ketua komite, apa sih dengan guru-guru, yuk kita bangun yuk kerjasamanya, sekecil apapun kita kerjakan yuk gitu kan. Tapi butuh pengorbanannya. Jangan meminta orang lain untuk berbuat kebaikan sebelum dirimu melakukan itu. Jadi contoh yang terbaik untuk mereka, yakinkan mereka dengan keberadaan kita, beri kesemangat untuk itu. Mulai satu-satu terkerjakan. Saya mohon dimaaf, mungkin kadang saya juga keluar air mata saya. Orang pergi beribadah adalah orang pilihan, betul. Tapi sampai hari ini saya belum. Nah, akhirnya masyarakat itu bisa menerima bahwa sekolahnya ditutup itu karena komunikasi Bu Ida yang betul. Terus saya meyakinkan, Pak ini sampai kan ada
apa istilahnya anak-anak kita kalau rusak gini, anak kita bahaya. Kemudian orang lain aksesnya kalau dari luar kan ini kemarin udah pernah kemalingan. Sebetulnya harus gimana? Saya esok mah enggak kita bareng-bareng duduk bareng kata aku gitu kan. Saya mau nutup ini ya Pak ya. Terus akses jalan saya kemana? Sebetulnya udah ada dari awal sebelah sini Pak. Karena Bapak biasa lewat sini. Maka Bapak sudah enak lewat sini. Sementara anak-anak aku harus kondisinya aman dan nyaman. Udahlah, terkaget-kaget lah kepala sekolah semuanya masyarakat di situ dengan action saya tidak ada dana apa ya, hajar aja udah mulai dari diri kita. Ayo bergiat diri. Kemudian datanglah tahun 2016 itu Iqbal yang datang dengan aku tidak kenal Iqbal, gitu kan? Siapa Iqbal ini? Iqbal itu dari Kopel kan? Oh, teman dari Kopel. Ya biasalah kalau wartawan gadungan kan datang. Sekarang gini, mau ada apa ya Pak ya? Saya wartawan ini kartu mana Pak kartu identitasnya? Gini. Oke, kata saya, Bu, Pak sini deh yuk. Nih Pak pekerjaan saya banyak nih Pak. Saya sangat berterima kasih kalau Bapak bisa nolongin aku malah. Di sekolah itu nggak ada uang apa-apa kata aku gitu. Jadi kan. Ibu pertama mengira Iqbal yang dari Kopel ini wartawan. Iya, karena seringnya wartawan gitu kan, wartawan gadungan. Mohon dimaaf ya. Nah Iqbal ini aku cecer kan. Kamu siapa? Gitu. Kenapa data podik aku ada di kamu gitu kan, tidak boleh sembarang gitu. Dia memperkenalkan diri sampai waktu itu pun aku nggak tahu yang namanya Kopel tuh apa. Sampai mulailah pendekatannya ini nih kami mau melakukan pendampingan. Gayung bersambut dong. Banyak pekerjaan aku yang butuh memang rekomendasi. Kemudian link, kemudian stakeholder, membuka wawasan tentang ini di bagian ini di bagian ini nggak segan kan. Kami sering diskusi. Ternyata juga bukan sekolah aku aja yang rusak gitu. Satu persatu sudah. Wida nanti mau ada Musrembang, Wida harus ikut gini. Terus Pak gimana lagi? Bikin proposal dong katanya gitu ya. Dikemanakan Pak? Ke dinas. Kami dikenalkan juga sama anggota dewan. Bisa melalui anggota dewan juga untuk pembangunan ini. Oh iya, oke lah Pak, katanya gitu ya. Ya, anggota dewan juga kita ketemu ngobrol. Jadi curahan hati kita, kesedihan, kebutuhan kita tumpahkan semua. Itu mau memang nantinya dapat atau tidak, kita sudah berupaya. Yang penting usaha ya, betul. Sudah berupaya. Nah, dari tahun ke tahun alhamdulillah. Sudah mulai ada perubahannya? Bukan perubahan lebih bagus. Termasuk sekarang itu aku tuh disebut ibu pembangunan. Ibu pembangunan. Bu Ida tuh ibu pembangunan. Terus sekarang ada mutasi. Bu Ida tuh ke sekolahnya itu rusak. Nah, yang saya sekecil apapun adalah orang itu bermanfaat untuk sesamanya. Kalau kita sudah tercukupi, kemudian melihat orang lain, apakah kita harus berdiri? Kita jadi pionir. Aku datang ke Ciapus 5 kan? Subhanallah, la ilaha illallah, istighfar. Allah. Kalau saya jadi kepala sekolah setahun saya bikinkan WC anak, walaupun pakai uang dari mana-mana. Kemudian tidak ada WC, tidak ada apa. Aku langsung telepon kan ke Kopel ya dengan Yapika, gitu kan. Ini nggak ada ini. Akhirnya alhamdulillah. Jadi sekarang kalau boleh tahu perubahan apa yang drastis, yang signifikan sudah terjadi di sekolah Ibu? Yang pertama adalah ruangan sudah tidak ada yang bocor. Gitu. Kemudian ruang perpustakaan sudah dikembalikan ke fungsi semula, ke peruntukannya, ditata dengan rapi, gitu. Dengan membuka jendela dunia dengan membaca itu. Kemudian alhamdulillah saya sudah, walaupun sekolah kecil saya di pinggir sungai, bukan sekolah favorit. Murid saya sedikit, saya punya bahasa
Wow. Ya. Kemudian punya lab komputer. Saya punya alat berkesenian anak-anak. Di sisi akademiknya dari 44 SD yang ada di situ, kalau kami itu ujian anak-anak, maka peringkatnya anak kami itu 13 dari 44 ada di antaranya adalah di sekolah besar. Kemudian jangan berkecil hati dengan setiap anak yang berbeda. Dimuliakan anak dengan keunikan masing-masing, dengan potensinya masing-masing. Dalam sisi matematika dia tidak bisa, tetapi dalam olahraganya dia akan dicerdaskan untuk itu. Dalam seninya, maka setiap lomba yang dikatakan O2SN, saya melihat peluang itu. Apa yang disebut teori Maslow itu saya sangat gunakan karena apa? Apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kelebihan di diri kita. Maka untuk dilombakan, kita jangan memaksakan anak di dalam matematikanya. Anak aku karena anak kampung yang kalau berjalan itu sudah terbiasa dengan mendaki dan apa. Jadi di olahraganya tidak seperti orang-orang di perkotaan yang harus berlari dilatih. Mereka lah berlari. Makanya di bolanya muncul, di keseniannya muncul. Maka saya kadang membawa piala anak-anak itu seperti dalam berlomba. Pencapaiannya bukan di piala, tapi memberikan kesempatan. Bagaimana anak itu diberi kesempatan untuk ayo loh kamu berlomba di situ. Tidak menang, tidak mengecewakan bunda, karena kamu sudah berupaya untuk itu. Terus di sholat duhanya dulu kamar mandi itu ada di depan. Sholat duha menghadap ke situ, tidak punya lapangan upacara. Kita bikin sendiri walaupun minim. Berupaya. Dananya dari mana, Bu? Patungan? Mohon dimaaf. Kebetulan saya mau membangun waktu itu, ada pilihan mau berangkat umroh atau apa di depan mataku. Jauh lebih. Ya. Itu juga ibadah, Bu. Nilainya juga insya Allah tidak. Tapi kerinduannya gini, berbeda. Apa aku bukan jadi seorang yang dipilih untuk bergerak? Nanti pasti ada jalan, Bu. Iya, 3 kali. Yang pertama adalah saya bagaimana memagari sekolah. Yang ketiga, membuat tempat sholat duha dengan tempat duduk anak-anak. Pilihan yang berat ya. Yang terakhir tadi lapangan ya. Kemudian kemarin saya juga jadi sekolah PLT di SD Laladon, kondisinya seperti itu, tapi pandemik 2 tahun, saya ingin pergi, rindu. Kupikir aku udah cukup, tapi tidak ada pilihan. Tempat ibadah lebih utama. Iya. Nah ini yang terakhir, Bu. Kalau boleh bertanya, apa sih cita-cita Bu Ida yang masih menjadi motivasi paling besar gitu buat sekolah yang sampai sekarang belum terrealisasi? Kita jangan berkecil hati dengan posisi sekolah ya, dengan anak-anak kita. Sebetulnya mereka punya kecerdasan yang sama. Tidak ada orang yang tiba-tiba pintar. Cuman bagaimana peluang itu harus kita miliki ya. Setiap kepala sekolah cerdas untuk bagaimana kita bisa meraih di situ. Apa istilahnya? Yang utama adalah kerjasama, meyakinkan. Kerjasama itu artinya dari semua unsur sekolah ya. Semua unsur. Termasuk dengan masyarakat sekitar ya. Ya, Bapak boleh nanti ke sekolah saya. Saya di situ sudah hampir 6-7 tahun. Seharusnya saya itu di periodisasi hanya 4 tahun. Di kegembiraan aku waktu-waktu itu mau dipindahkan, aku belum mau. Karena ada bagian-bagian tertentu yang diharapkan oleh anak-anakku belum selesai. Kalau misalkan ada kepala sekolah baru mungkin terputus juga. Gitu. Jadi beri kesempatan saya untuk jangan dulu dipindahkan ya Pak ya. Gitu. Terus
Bu Ida memang nanti kalau itu pun pindah mana terserah. Tempat bekerja di mana aja saya tidak menginginkan dan tidak akan menolak. Di situ ladang saya untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Dimanapun saya bekerja. Kalau ngelihat sekolah yang rusak seperti SD Ciapus, nggak apa-apa bagi saya. Maka akan saya bergembira. Banyak kerjaan yang harus saya kerjain loh. Bangun tidur tidak memikirkan rasa sakit aku. Wah hari ini aku pengen tuntas di WC-nya. Gitu. Gak usah nunggu bantuan apapun. Insya Allah Allah itu memberi jalan kemudahan untuk umatnya. Jadi yang utamanya gini ya, Pak. Jadi kepala harus cerdas. Jangan berkeinginan hanya menjadi pemimpin yang hanya menggunakan tas baru, sepatu bagus. Tapi bagaimana pada saat kita bekerja, kita didekatkan dengan anak-anak kita yang membutuhkan, didekatkan dengan guru-guru kita yang membutuhkan bimbingan kita. Jadilah seorang pemimpin, jadi leaders, jadi motivator, jadi teman untuk mereka, peka terhadap lingkungannya. Gitu kan, mencari peluang-peluang apa dengan masyarakat di sana. Saya mau dipindahkan, aduh Bun katanya gitu. Kalau bisa Bunda di sini ya masih ada tempat lain yang saya juga bisa mengembangkan. Utamanya sekali adalah berkomitmen dengan diri kita, mau jadi pemimpin seperti apa. Yang sekarang kita butuhkan adalah keteladanan yang sangat sulit dari pemimpin-pemimpin kita. Banyak juga pemimpin yang tidak segan, dia hidup miskin untuk rakyat yang diberikan. Tapi sekarang tidak. Hedonisme, semuanya, semua orang itu diperkenalkan dengan sesuatu tentang keduniaan. Gitu ya. Itu yang sangat miris. Kemudian sebagai pemimpin sekecil apapun, pemimpin apapun, pada akhirnya semua yang kayak gini tidak akan dibawa. Semuanya akan dihisab, diminta pertanggungjawabannya. Sekecil apapun itu. Itu kendaraan harus kaya, harus. Karena itu adalah kendaraan kita untuk bisa berbagi. Gitu. Kalau kita miskin, apa yang bisa kita berikan ke mereka? Itu aja, terima kasih. Tetap semangat, walaupun dalam keadaan apapun, pendidikan ini harus tetap maju. Karena di anak didik inilah, di anak-anak kita inilah, yang akan menjadikan generasi penerus kita. Besok hari kita meninggal, ruang waktu itu akan terberikan ke anak-anak kita. Beri pembekalan untuk anak kita yang cukup. Utamanya jangan sampai dekadensi agama, dekadensi moral. Itu yang paling utama. Seorang melenceng, tapi kalau didikan agamanya bagus, dia akan menjadi punya pegangan, punya pengikat untuk kembali lagi seperti itu. Mohon dimaaf selalu begitu dan begitu. Ya, terima kasih sekali lagi Bu. Terima kasih banyak. Sehat-sehat terus, jangan sakit terus. Amin. Terima kasih. Terima kasih.